LPDP Semarang tahun 2025, Mas Saifan Nasri, SE, kemudian para narasumber yang luar biasa, Mas Muhammad Beril Ari Pranata, SAS MPWK, dan Mas Denny Bagas Pradana, SE, dan seluruh peserta talkshow inspiratif yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara talkshow inspiratif dengan tema Book Review as a Pathway to Research and International Publication. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan wawasan praktis dan inspiratif tentang bagaimana book review dapat menjadi langkah awal menuju penelitian dan publikasi internasional. Semoga acara ini dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua dan perjalanan riset dan karir akademik ke depannya. Sebelum kita memulai, perkenankan saya, Andi Dwiki Randa, sebagai MC untuk membacakan susunan acara pagi ini. Yang pertama, pembukaan acara oleh MC. Yang kedua, sambutan dari Lurah LPDP Semarang 2025. Yang ketiga, pengenalan narasumber. Yang keempat, sesi talk show. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Yang keenam, closing statement dari narasumber. Dan yang terakhir, dokumentasi dan penutup. Untuk memulai acara pagi ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan. Hadirin sekalian, untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi, kami persilahkan kepada Lurah LPDP Semarang 2025 untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Saifan Nasri, SE, kami persilahkan. Suara kedengaran, Mas? Masuk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kedua narasumber hebat yang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, Mas Denny Bagus Pradana dan juga Mas Muhammad Beril Ari Pranata. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kudrah dan iradahnya lah hingga detik ini kita bisa mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini, yang harapannya kita bisa menerima ilmu yang akan kita dengarkan nanti. Terus pada kegiatan ini juga teman-teman yang sudah menyiapkan, yaitu temanya dengan tema Book Review as a Pathway to Research and International Publication. Saya sangat percaya kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Ini menjadi langkah awal bagaimana kita memahami cara menulis, cara publikasi, yang kesemuanya itu akan berdampak manfaatnya kepada masyarakat luas. Ini tidak hanya berbicara tentang publikasi tulisan teman-teman pada jurnal ilmiah, tapi lebih kepada bagaimana kita menyampaikan pemikiran, tulisan, gagasan, serta pandangan kita terhadap ilmu pendidikan ataupun ilmu disiplin ilmu yang kita dalami. Dan saya yakini juga pada hari ini kedua narasumber kita akan memberikan banyak ilmu kepada kita, akan memberikan strategi, teknik, cara penulisan, ataupun bahkan bagaimana mencari lembaga-lembaga publikasi yang memang itu terindeks Scopus. Dan ini kesempatan kita bagaimana kita memanfaatkan peluang, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan menuntut ilmu untuk terus berkarya. Dan manfaatnya juga akan kita rasakan untuk pribadi, individu, bahkan masyarakat luas. Saya juga berharap teman-teman
awardee yang saat ini sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk teman-teman bertanya sebanyak sebanyak mungkin, kita berdiskusi. Jadi kalau memang ada kendala, mungkin ada teman-teman yang sudah memulai, teman-teman bisa juga nanti bertanya kepada kedua narasumber kita, yang sehingga nanti publikasinya itu sesuai dengan harapan. Amin. Terus saya juga mengapresiasi teman-teman panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini hingga sebaik mungkin ya. Kepada semua teman-teman panitia, pengurus yang sudah terlibat dengan kekompakan, solidaritas, kerjasama tim, saya sangat berterima kasih itu. Hingga akhirnya kegiatan ini terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga berjalan lancar, dan harapan kita apa yang kita dapatkan hari ini akan berdampak secara luas, bukan hanya untuk diri kita tapi untuk masyarakat, untuk masyarakat luas. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Saifan Nasri atas sambutannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Nah, kita sapa terlebih dahulu dari Mas Deril. Sudah ada nggak? Ya, halo Mas Andi. Ya, halo. Bagaimana kabarnya Mas Deril? Alhamdulillah masih diberi kesehatan sama Allah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk pembicara yang kedua ada Mas Denny. Mas Denny sudah ada? Halo, halo. Ya, bagaimana kabarnya Mas Denny? Alhamdulillah baik sejauh ini Alhamdulillah. Ini berarti di Jogja, Mas Denny? di Atau baru Jogja. pulang? Oke, siap-siap. Nah, saya akan membacakan CV dari dua narasumber kita. Yang pertama dari Mas Deril ya. Nama lengkapnya Muhammad Deril Ari Pranata. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, menempuh sarjana arsitektur di Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2015 sampai 2021, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro tahun 2023 sampai 2024, dan sudah selesai berarti ya teman-teman ya. Kemarin mengambil Master Degree in Urban and Regional Planning, seperti itu. Kemudian untuk riwayat publikasi, jadi beliau pernah mempublikasikan dua book review gitu ya, terindeks Scopus Q1 teman-teman. Nah, jadi kita menghadirkan narasumber ini dari dua bidang ya, yang satu soshum, yang satu saintek seperti itu. Nah, dan Mas Deril ini nanti berarti masuknya di saintek. Nah, kemudian yang kedua, narasumber kita adalah Mas Denny Bagas Pradana untuk pendidikan S1-nya dari Universitas Negeri Malang, menempuh sarjana manajemen. Nah, kemudian sekarang melanjutkan studi S2 Master of Business Administration di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dari 2024 sampai sekarang. Ada beberapa publikasi beliau. Nah, salah satunya untuk book review di paper in Regional Science Q1 di Science Direct dengan judul Economic Resurgence in ASEAN, Navigating Convergence, Innovation, and Trade for Enhanced Productivity dari Fitra Faisal Hastiadi gitu. Nah, jadi harapannya dari acara kita pada pagi hari ini, talk show ini bisa memberikan pandangan dan wawasan serta sharing pengalaman dari narasumber yang sudah berpengalaman untuk mempublikasikan book review di Q1 teman-teman. Nah, jadi mungkin ya di sini banyak yang dari awardee LPDP dan narasumber kita juga dari awardee LPDP semua. Nah, harapannya bisa tanya-tanya lebih personal gitu ya. Jadi intinya nanti supaya kita bisa didanai juga oleh LPDP untuk book review itu harus book review yang seperti apa dan nanti tips-tipsnya seperti apa gitu. Nah, mungkin kita eh, akan langsung masuk gitu ya di sesi talk show. Nah, sudah siap Mas Denny dan Mas Deril? Iya, boleh boleh Mas Andi. Yes. Gas ya. Oke, jadi ini santai saja ya. Jadi formatnya talk show tanya jawab seperti itu.
Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kita mulai dari Mas Deril ya. Nah, saya pengen tanya terkait dengan motivasi. Nah, kenapa Mas memutuskan gitu ya untuk menulis book review selama studi S2? Bagaimana Mas Deril? Oke, ya. Terima kasih Mas Andi ya atas kesempatannya. Sebelumnya izin menyapa dulu ya, lu Mas Denny. Salam kenal ya. Eh, motivasi untuk menulis buku review sebenarnya karena saya itu jatuhnya kan seperti yang Mas Andi bilang ya, saya seorang saintek ya, saya orang teknik gitu. Saya S1-nya adalah arsitektur yang dimana mostly itu kebanyakan di lapangan gitu dan apa itu namanya? Kita sangat awam banget untuk hal-hal seperti ini, penulisan gitu ya, menjelaskan. Bahkan ketika saya bekerja menjelaskan ke klien pun itu saya kesusahan gitu jatuhnya. Karena memang saya itu gambar aja udah, serahkan gambar ke saya udah beres gitu ya. Tapi ketika kita mencoba menjelaskan maksud dan tujuan itu susah. Nah, eh, tapi memang ketika saya sudah memutuskan untuk S2 itu kan berarti saya sudah menerima ya tantangan-tantangan yang akan saya hadapi di depan ya. Udah kan. Nah, tantangan terbesar saya memang saat itu adalah gap antara perkembangan ilmu di pendidikan dan pengalaman saya di lapangan gitu. Jadi itu jauh beda Mas gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan di lapangan dengan ilmu yang akan saya dapat di ilmu-ilmu yang saya dapat ketika berkuliah itu beda banget gitu kayak loh ternyata udah ada loh teknologi yang kayak gini misalnya. Oh, ternyata penempatan kota itu seperti ini gitu karena saya fokusnya ke urban design ya gitu jatuhnya. Oh, ternyata itu kalau kamu mau bikin ruang publik itu kayak gini loh gitu. Nah, itu yang memotivasi saya untuk terus membaca sebenarnya gitu ya karena keilmuan itu gak bakal habis gitu apalagi setiap tahun itu apa ya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang memang eh, skripsi tesisnya atau disertasinya itu kan menemukan kebaruan-kebaruan yang memang harus kita apa ya kita apresiasi gitu. Nah, book review ini menjadi salah satu jalan bagi saya ya gitu untuk bagaimana caranya berpikir kritis terhadap suatu keilmuan gitu. Nah, book review pertama saya itu berjudul eh, New Industrial Urbanism Design Places for Production gitu ya. Jadi bagaimana perkembangan industri gitu ya di zaman sekarang itu. Nah itu kan tantangannya ya banyak elemen-elemen perancang kota atau arsitektur itu nggak aware tentang ini gitu. Itu saya pun ketika jadi pelaksana atau itu namanya apa tenaga lapangan itu nggak aware. Oh iya ya ternyata itu apa namanya kita harus fit in loh dengan perkembangan industri gitu loh. Kita harus bagaimana caranya nata gitu. Nah, ini yang memotivasi saya untuk membaca gitu loh. Kita coba baca, kita cari-cari gitu ya. Terus ternyata apa itu namanya? Oh, ternyata ada seperti ini gitu loh. Pendekatannya itu berbeda gitu loh. Nah, itu akan meningkatkan value keilmuan apa itu namanya saya pribadi ketika S2 ya dan memang ketika S2 sendiri S2 saya sendiri itu fokusnya ke urban design dan ke ruang publik. Alhamdulillah juga book review ini tuh bisa saya angkat untuk menjadi salah satu apa ya eh, jawaban atas pertanyaan dosen-dosen penguji ketika S2 sidang S2 gitu loh jatuhnya gitu. Jadi oh berdasarkan buku ini Bu gitu karena memang dosen S2 saya itu mostly suruh banyak baca-baca buku gitu loh. Jadi terlatih di situ. Kalau saya sih seperti itu Mas gitu ya. Jadi memang motivasinya adalah untuk melatih critical thinking ya karena latar belakang pribadi saya adalah orang lapangan seperti itu dan itu bener-bener apa itu namanya membantu banget menurutku. Karena bagaimana kita skimming itu kan kita dilatih ya skimming terus nyari on point per bab, per section, per part gitu kan itu kita dilatih di situ. Seperti itu sih Mas. Oke, baik. Jadi menantang diri langsung ke Q1 ya, Mas Deril ya. Mantap Alhamdulillah. ini. Oke. Nah, selanjutnya dari Mas Denny. Nah, kira-kira motivasinya apa untuk menulis book review kemarin? Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Deril. Saya cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Deril. Tapi mungkin di sini saya startnya berbeda ya, karena saya awalnya itu tidak tahu book review ini eh, benda semacam apa ini saya nggak tahu sebenarnya awalnya. Jadi kayak kurang tahu kalau ternyata di publikasi itu
ada yang namanya book review gitu. Terus suatu ketika ada temen yang publish gitu di book review di Q1, terus kenapa dia publish di situ dan nyoba ngulik-ngulik ternyata itu bisa diklaim sama LPDP kan. Jadi kayak ya itu yang memotivasi saya pasti yang pertama selain karena penasaran juga karena nilai nominalnya klaim di LPDP ya yang cukup menarik. Jadi kayak tidak ada salahnya untuk mengulik-ngulik tentang book review. Terus kemudian setelah dikulik ternyata book review ini cukup menarik seperti yang disampaikan oleh Mas Deril tadi kalau misalnya ini tuh bikin kita untuk lebih kritis lah terhadap buku-buku yang direview pun sebenarnya kalau misalnya dalam perjalanannya nulis book review ini ternyata jadi sebelumnya saya itu cukup udah sering membaca gitu ya membaca buku-buku non fiksi gitu cuman memang saya tidak melihat adanya sebuah karya yang bisa dihasilkan kalau misalnya kita cuman membaca buku non fiksi gitu dan akhirnya pas teman saya tahu ada yang namanya hal semacam book review ini, oh jadi saya bisa tahu oh ini tempatnya saya berkarya gitu. Jadi kayak selain membaca buku dari yang saya baca itu bisa dihasilkan dari sebuah karya itu, maka book review ini jadi karya saya yang memotivasi saya untuk menulis book review ini. Selain dari memang dana klaim penelitian LPDP yang cukup menarik. Seperti itu sih Mas Andi. Oke, jadi sebagai sarana ya. Nah, tadi udah sering baca gitu kan, kemudian bisa lebih produktif dengan membuat book review ya, Mas Jen ya. Betul. Oke, nah selanjutnya kita masuk yang lebih dalam ya, tentang proses gitu kan. Nah, selanjutnya ke Mas Denny dulu. Nah, kemarin ketika membuat book review, itu bagaimana caranya bisa menemukan buku yang tepat untuk diulas? Nah, sebenarnya dalam perjalanannya itu ada berbagai macam ini ya urutan ya. Jadi book review itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama itu tentang bukunya, tentang jurnalnya, sama tentang topiknya. Nah, awal-awal itu proses pembuatan book review itu saya cukup kebingungan sama ya mungkin sama teman-teman di sini. Yang harus kita cari tahu dulu itu bukunya, apa jurnalnya, apa topiknya gitu. Nah, saya mengikuti saran dari teman yang waktu itu udah publish di book review yang pertama kali. Dia itu sharing pengalamannya itu dan saya mengikutinya itu ya proses proses pembuatan book review itu saya mulai dari ini saya pengen review buku apa dulu gitu. Cuman ternyata dalam perjalanannya itu tidak efektif. Jadi kayak ya akhirnya dari menemukan buku yang saya pengen review itu tidak efektif karena ternyata tidak semua jurnal bisa mengakomodir gitu, mengakomodir buku-buku yang pengen saya review. Akhirnya saya balik dari buku yang saya review kebalik ke jurnal aja. Jadi kayak saya mengikuti jurnalnya itu pengennya skopnya itu kayak apa dan baru saya mencoba mencari buku yang mau saya review. Nah, kayak gitu-gitu saya biasanya prosesnya itu dengan dimulai dari ngefilter dulu ya. Kalau misalnya salah satu publisher yang sering saya pakai itu adalah Taylor and Francis. Nah, itu saya biasanya ngefilter latest artikel book review di publisher tersebut. Nah, kalau misalnya udah tersortir tuh latest artikelnya, saya ini cukup teknis ya ini. Cuman beginilah saya proses pembuatan book reviewnya. Nah, setelah terfilter itu biasanya saya baca tuh ini mana yang kira-kira bisa masuk dalam book review yang menarik untuk saya uh, review karena memang yang muncul kan banyak dan biasanya saya pakai kata kunci yang memang saya juga tertarik. Jadi kayak ketemu di tengah-tengah lah tidak sesuai kepinginan saya semuanya tapi ketemu penginan jurnal sama kepinginan saya ketemu di tengah-tengah gitu lewat lewat tadi saya filter di latest artikel book reviewnya. Baru setelah itu dalam perjalanannya nulis dan kemudian submit. Seperti itu sih proses pembuatan book review saya. Oke, jadi prosesnya dari jurnal dulu, kemudian kita baru menentukan bukunya ya. Betul. Nah, kemudian kita langsung tanya ke Mas Deril. Nah, kalau Mas Deril prosesnya seperti apa kemarin? Ya, kurang lebih sama ya dengan Mas Denny ya gitu. Karena memang kalau book review itu
apa ya, buku itu banyak, sedangkan jurnal itu nggak semua accept buku yang diulas yang mau kita ulas gitu kan. Nah, tantangannya itu kita harus fit ini buku ini apakah masuk di scope jurnal gitu ya jatuhnya ya. Mungkin saya boleh share screen ya Mas Andi ya. Boleh. Dari penjelasan yang dibilang Mas Denny tadi saya coba kasih tutor ke teman-teman ya gitu ya. Nah, tadi kebetulan kita sama Mas kita seringnya di Tolerant Francis ya gitu ya. Jadi enak ya. Nah, teman-teman share screen saya udah terlihat ya. Sudah, Mas. Nah, ini kan ini cara yang dibilang Mas Denny tadi kayak gini ya. Kita ambil jurnalnya dulu. Kita cari katakanlah saya ya ke urban design. Saya cari urban design. Kita klik. Dah. Nah, ini kan ya. Terus biar langsung cepet apakah jurnal tersebut itu accept book review atau tidak. Teman-teman di paling kiri itu ada artikel type. Nah, ini klik book review. Nah, ini udah banyak nih. Ini pasti nerima book review gitu kan. Nah, ini. ISBN ini ya. Nah, ini jurnal-jurnal kayak gini. Nah, terus tadi dibilang kan apa itu namanya? Relevance-nya. Nah, yang di sini kelihatan ya kursornya ya. Order by relevance ini newest first. Newest first adalah eh jurnal-jurnal yang baru saja publish book review atau masih nerima ya kayak ini 16 Januari. Oh, baru nerima nih baru publish 15 Januari. Nah, ini 15 Januari apa nama jurnalnya ini The European Legacy, The Journal of Peace and Studies gitu ya. The Journal of American Planning Association seperti itu. Jadi ini nama jurnalnya yang masih nerima publish book review saat ini gitu ya. Ini tipsnya. Nanti kalau ada tak lanjut lagi kayak gitu ya. Ini yang apa yang dibilang Mas Denny itu prakteknya seperti ini di Taylor and Francis. Jadi cari kata kuncinya dulu gitu ya. Terus disortir. Kalau mau sekalian apa namanya apakah jurnal itu berbayar atau tidak, mungkin bisa langsung klik only show open access kayak gini. Nah, kayak gini ini biasanya jurnalnya gratis ya. Tapi balik lagi ini masih 20 Agustus 2024 gitu. Jadi change-nya memang ya ada lebih kurangnya lah ya jatuhnya ya kayak gitu. Ini open access. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Aku substance nah itu jadi langkahnya kalau dari aku setuju juga dari apa yang dibilang Mas Denny. Jadi kita nyari scoopnya dulu, kita nyari jurnalnya dulu. Setelah tadi nemu jurnalnya aku kok agak ini ya, aku coba searching lagi aja biar enak. Nah, ntar aku ini ya, oke kita anggap ini ya jurnal of the American Planning Association ya, kita klik. Nah, gimana sih bisa tahu cukup jurnalnya? Nah, teman-teman kan ini kita udah masuk ya di jurnalnya ya. Nah, teman-teman klik about this journal. About this journal. Nah, ini ketemu IM and scoop-nya. Nah, nah kan ketemu ya. Mana ini biasanya? Nah, interest manuscript that examine historical contemporary planning experience broadly defined in domestic or global context and that do at least one of the following. Nah, gini contribute ini kayak gini. Nah, terus ketemu nih misalnya aku mau ini interpret economic social fenomena. Nah, oke. Nah, aku ketemu nih satu ya, skupnya ya. Aku copy. Nah, aku buka lagi. Aku buka eh Taylor and Francis e-book. Nah, kita nyari bukunya nih. Nah, terus mana ini? Udah tadi kan kita udah ngopi ya. Kita udah ngopi salah satu scoop ya, scoop AIM yang ada di jurnal ini ya yang mau kita publish misalnya kayak gitu. Nah, kita copy, kita klik di sini, kita paste. Nah, lah ini ketemu nih buku-buku yang relate nih. Nah, The Spatial Scale, terus Between Social and the Spatial. Nah, permodelan perkotaan kayak gini-gini. Nah, terus habis itu relevance-nya diganti juga newest to oldest. Nah, oh ini 20 April 2025 belum terbit malahan ya gitu ya. Ini boleh direview, boleh. Asalkan editornya memperbolehkan. Kayak gitu. Nah, gimana caranya nanti ya gitu. Nah, terus ini kalau mau dapat akses yang free ada open access ya di sini klik open access. Kayak gini ini Februari pandemik
jurnal gitu. Tapi nanti tetap harus dibaca ya apakah memang ya ini kan kita untuk mempermudah aja kan kata kunci gitu kan. Tapi nanti tetap dibaca abstraknya di buku ini apakah masuk skup keilmuan dari jurnal yang mau kita publish gitu jatuhnya. Seperti itu baru nemu ya bukunya kayak gini. Nah, oke. Oke, nanti saya share lagi. Monggo Mas Andi. Oke. Nah, sekalian melanjutkan ya dengan topik yang sama. Nah, kalau kemarin Mas Denny bisa sampai menemukan bukunya Pak Faisal itu seperti apa prosesnya, Mas? Ya kurang lebih sama ya seperti yang dilakukan sama Mas Diri tadi, malah dipraktekkan banget kayak memang sama persis. Tapi memang saya waktu itu publishernya nyoba segala macam, ada Science Direct, ada Taylor and Francis, terus kemudian Willy. Nah, ceritanya gimana bisa dapat bukunya orang Indonesia, kok bisa dapat bukunya orang Indonesia itu ya Hmm. kebetulan memang berdasarkan sortiran itu ada bukunya. Jadi di paper and regional science itu memang skopnya itu ada namanya regional science economic gitulah. Terus ya saya nyari bukunya terkait buku regional science economic, tapi saya kalau tadi Mas Deril itu di Taylor and Francis e-book, kalau saya di Springer, Springer Link. Nah, kalau saya di situ saya sama kopas kata kuncinya, terus saya bukain satu-satu bukunya. Nah, biasanya biar saya nggak terlalu text time, saya cari chapternya itu yang sedikit. Nah, itu baru kebetulan nemunya buku yang orang Indonesia itu. Saya juga baru sadar setelah saya review ternyata ini orang Indonesia yang nulis gitu. Gitu sih ceritanya, Mas. Oke, oke, menarik. Berarti kalau memang kualitas buku harus ini ya, ya setidaknya publishernya itu setara sama yang kita mau eh, ke jurnal itu gitu ya, Mas Denny ya? Sejauh ini sebenarnya tidak ada masalah ya bukunya itu mau berasal dari mana, nggak, saya belum pernah. Kebetulan saya sering bantu-bantu orang-orang juga kan, wordy-wordy lain buat klaim book review, dan sejauh ini tuh belum ada jurnal-jurnal yang mempermasalahkan buku kita itu berasal dari mana gitu. Jadi mau dari kredibilitasnya itu seperti sejauh ini belum pernah dipermasalahkan sama pihak jurnal ya. Jadi harusnya tidak menjadi masalah sih mau berasal dari mana dan berkreditasi kayak gimana bukunya. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, nah selanjutnya kalau tadi kan ya idealnya, langkah-langkah idealnya selanjutnya mungkin kegagalan atau kendala ya. Nah, ke Mas Jeril dulu. Nah, kemarin Mas pernah ditolak berapa kali Mas kalau untuk review atau langsung dapat? Kalau ditolaknya banyak ya teman-teman ya. Izin jelasin ya. Aku untuk S2 ini kan 1,5 tahun ya gitu ya. 1,5 tahun dan aku eh, baru baru mau mulai nulis buku review itu setelah sempro. Setelah seminar proposal itu ada waktu untuk luang nulis buku review. Itu di aku sempro di Desember. Januari itu aku udah mulai nyoba langkah-langkah yang aku jelaskan tadi ya, nyari jurnal, terus ngemail ke apa namanya, ngemail ke Publisher. editor ya, publisher gitu ya. Bentar, aku ini dulu. Nah itu banyak banget juga yang ketolak ya, gitu. Nggak hanya satu dua, saya kalau nggak salah itu hampir 20-30-an publisher itu nolak saya gitu ya jatuhnya ya kayak ya mohon maaf buku yang kamu ajukan itu tidak sesuai dengan skop keilmuan saya keilmuan jurnal ini gitu. Oh mohon maaf kita sudah tidak menerima buku review untuk term ini misalnya. Oh mohon maaf mungkin kamu bisa cari jurnal yang berhubungan dengan saintek misalnya kayak gitu karena kan aku anak PWK ya nah PWK itu sebenarnya 50-50 antara sosial sama saintek gitu loh jatuhnya jadi kadang aku dapat buku yang sosum banget kadang aku dapat buku yang saintek banget gitu nah kegagalan kemarin itu yang banyak banget tolakku karena memang aku belum nerapin ini copy paste yang aku bilang tadi copy paste scoop jurnal itu jadi aku pokok nyari bukunya aku dapat 5 atau 6 nah aku email ke editornya kayak gitu terus teman-temanku bilang kayak Mas cari scoopnya dulu jangan 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 apa ya bahasa Jawanya jangan angger ngemail aja jangan pokok keburu email jangan kayak gitu ya pasti banyak ketolaknya karena nggak sesuai dengan apa yang dimau editor gitu nah dari Januari banyak tolakan terus di Februari Maret itu baru aku accept
satu jurnal yaitu European and Planning Studies gitu kan. Kayak oh iya boleh silakan dilanjutkan. Aku milih buku nomor pertama gitu kan. Silakan dilanjutkan gitu ya dengan tidak lebih dari 900 kata gitu kan. Udah aku nge-review dan dapat template dari editornya gitu loh. Ini kamu nulis sesuai arahan saya ya gitu. Nah itu aku agak kaget juga karena template-nya itu berbeda. Karena kita dituntut untuk ngasih halaman di setiap state yang kita tulis di book review itu. Jadi misalnya section one gitu ya. Section one discuss about bla 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 bla. Nah, itu di state di mana, di halaman berapa. Itu ditulis. Jadi memang aku skimming banget untuk yang challenge yang ini ya, yang book review yang pertama ini challenge banget itu aku skimming banget sih. Itu bener-bener melatih atau dilatih banget sama editornya gitu. Nah, setelah Maret diterima apa accept ya bukan accept apa namanya di ACC bukunya. Setelah itu alhamdulillah lebih lebih mudah untuk menghubungi editor karena editor udah ACC buku kita kan gitu. Jadi chat by emailnya itu enak banget gitu. Tantangannya selanjutnya adalah kita harus mau apa yang kita harus tahu ya apa yang dimau editor di tulisan kita nanti kayak gitu. Jadi apakah kita harus nambahin kritik atau nggak perlu misalnya apakah kita harus nambah citasi atau nggak perlu gitu apakah boleh ngasih acknowledgement gitu karena ada beberapa book review teman-teman saya di UNESA ya khususnya itu yang jurnal pendidikan itu nggak mau editornya kita nggak bisa klaim dana ke LPDP kayak gitu jadi teman-teman harus apa ya bukan pandai-pandai ya coba kulik tanya tanya ya sekalian atau biasanya kalau teman-teman belajar dari pengalaman teman-teman saya UNESA kemarin itu setelah dapat jurnal yang nggak mau nampilin acknowledgement ketika dia udah ACC bukunya dia ngirim manuskripnya itu pakai acknowledgement langsung gitu jadi biar editornya tahu kalau oh nanti ini bakal ada acknowledgement. Meskipun nanti ketika submit itu dipisah, ada yang dipisah, ada yang jadi satu. Kayak gitu. Itu sih tantangan. Jadi lebih ke email editor ya 20 sampai 30 saya ditolak. Itu udah aduh mau lulus nih bisa nggak ya gitu. Karena kan ketentuannya adalah kita bisa reimburse dana buku ini ketika LOE accepted jurnal kita itu masih dalam pembiayaan LOG. Jadi masih dalam pembiayaan. Kalau udah lulus nggak bisa. Kecuali nanti apa itu namanya reimburse-nya setelah lulus boleh tapi LOE-nya LOE acceptance-nya itu harus ketika kita masih studi LOG LPDP jadi masih dalam pembiayaan LPDP ya bukan apa namanya kita apa misalnya LOG habis di 24 bulan kita masuk ke bulan 25 bulan 25-nya itu accepted nah itu nggak bisa direimbursekan LPDP jadi harus di bulan ke 24 itu terakhir kayak gitu itu sih Mas. Oke, siap-siap. Jadi banyak ya teman-teman ya penolakannya. Jadi kalau kita ditolak ketika pas nge-email itu adalah hal yang biasa gitu ya. Nah, terus kita lanjut ya ke Mas Denny. Kira-kira seperti apa kemarin Mas Denny? Nah, lagi-lagi sama ya prosesnya ya. Cuman saya termasuk orang yang akhirnya menyerah nge-emailin para reviewer-reviewer itu dan memilih untuk langsung submit sama kurang lebih kendala-kendala awal. Saya waktu itu nge-emailin banyak reviewer karena memang teman saya yang udah accepted itu katanya caranya kayak gitu. Kebetulan sama Mas, dia juga ACC-nya di European Planning Studies, juga nulis tentang urban gitu kalau nggak salah. Tapi saya memakai cara yang sama itu entah mengapa 20 lebih juga kayaknya ngemailin itu ada yang nggak direspon, ada yang di reject atau ada yang bilang kalau misalnya udah nggak nerima book review, hanya by invitation only kayak gitu-gitu lah. Pokoknya banyak sekali penolakan-penolakan di awal. Cuman dari situ kan kita akhirnya bisa belajar ya apa namanya apa yang harus kita lakukan setelah ditolak atau setelah cara kita yang ini itu salah gitu. Nah, tahap kedua yang saya lakukan karena sepertinya penolakan tidak cukup penolakan-penolakan itu tidak cukup membuat saya menyerah. Akhirnya saya inilah apa namanya nyoba-nyoba langsung submit gitu, langsung submit ke beberapa jurnal. Nah, tapi waktu itu sama tetap prosesnya saya harus menyesuaikan skopnya, membaca instruksinya dan itu tuh by invitation only atau enggak dan segala macamnya. Terus akhirnya baru itu saya sama pasti ditolak-tolak lagi karena lagi-lagi ada yang reviewernya bilang reviewmu jelek, cuman summarize doang, reviewmu jelek,
eh, apa namanya kurang kritis gitu-gitu segala macam. Terus ada juga yang bilang memang setelah di submit itu ternyata dia cuma menerima buku yang direview itu sesuai keinginan dia. Ada juga yang by invitation only kayak gitu-gitu. Nah, setelah berbagai macam kendala-kendala itu kan akhirnya kita bisa tahu ya, terutama saya cukup suka nih sama publisher-publisher atau jurnal-jurnal yang kalau nge-reject itu ngasih masukan atau ngasih kritisi ke kita gitu. Jadi kayak reviewmu kurang kritis, reviewmu cuma summarize. Nah, kayak gitu-gitu. Sebiasanya saya ototin tuh, saya kerasin, saya submit ulang ke jurnal tersebut dengan masukan pengen yang dia pengenin gitu, ekspektasi dia kayak gimana. Kalau kurang kritis saya perkritis gitu, saya maunya dia kayak gimana. Pokoknya setiap penolakan yang ada alasannya itu pasti saya submit ulang sampai kayaknya reviewernya itu gregetan atau gimana akhirnya bisa nerima revisi dulu akhirnya accepted gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kendalanya. Jadi kalau misalnya ada penolakan-penolakan ya itu part of proses lah yang harus kita laluin untuk buku review ini. Oke, berarti kalau yang kemarin, yang paper in regional science tuh di reject berarti awalnya. Di reject ya beberapa, jadi bukan yang buku yang udah settled ini, buku yang lain, buku sampai 3 kali kalau nggak salah. Tapi kebaikannya paper and regional science ini kalau nge-reject dia ngasih tahu kurang mutu di mana gitu. Jadi saya ganti buku terus nge-review lagi sesuai masukannya dia, di reject lagi, terus apa namanya ganti buku lagi sesuai masukannya dia. Tapi masukannya itu berprogres gitu. Jadi kayak misalnya pertama itu kayak mayor revisi lah, kayak kontenmu tuh jelek banget gitu. Cuman summarize, terus cuman nggak ngasih kritisan, nggak ngasih strong and weakness gitu-gitu. Terus kemudian yang kedua pas submit di buku lain di jurnal tersebut masih sama, itu komentarnya cuma sedikit rejectnya. Komentarnya itu cuman ini kurang kritis di bagian ini gitu. Harusnya kayak gini-gini. Terus baru buku ketiga kalau nggak salah itu minor revisi baru accepted gitu. Kayak gitu sih. Oh, berarti bukunya nggak dikasih rekomendasi dari saya, tapi kita nyari-nyari sendiri gitu, Mas, kemarin. Iya, nggak dikasih rekomendasi dari jurnal tersebut karena tadi ya, karena yang pas ngemail itu kan nggak works. Jadi kayak ya udah inisiatif aja nyari-nyari sendiri sesuai skopnya. Yang penting sesuai skop sih, karena memang penolakan paling mudah dan paling sering dilakukan oleh jurnal itu your book review is out of scope gitu gitulah. Jadi minimal tuh harus sesuai skopnya sih. Oke, oke, siap-siap. Nah, nah, mungkin terkait dengan motivasi ya, ini kayaknya banyak yang menyampaikan di kolom chat gitu kan. Nah, mungkin boleh ke Mas Dery lagi gitu ya. Nah, biar kita nggak patah semangat kemarin, apa Mas prinsipnya? Biar kita nggak patah semangat, ya kalau dari aku pribadi ya realistis aja, itu dana yang diberikan FPDB cukup banyak ya. Ini tapi memang apa ya, dana publikasi, dana international conference itu adalah kedua komponen dana yang jarang banget eh award LPDP itu gunakan gitu. Karena yang pertama prosesnya pasti ribet. Nah, gitu. Yang kedua mereka kayak aku pribadi itu bakal kehalang masa studi gitu kan. Aku belum sempat international conference karena masa studiku 1,5 tahun gitu kan. Jadi kayak agak ribet banget. Belum tesisnya, belum apa publis cintanya gitu kan ya. Tahu kan teman-teman kalau S2 itu harus publis cinta gitu kan. Nah, kedua komponen ini itu yang memang susah banget, bukan susah ya, kayak butuh proses lah ya, butuh proses gitu. Dan yang paling memungkinkan antara dua komponen ini adalah book review dan juga publish Q1 ya, Q1. Kita nggak bilang book review, kita publish Q1 dulu, Q1 atau Q2 gitu ya. Dan benefitnya itu memang lebih banyak publish. Kenapa? Karena kalau international conference itu kita reimburse. Jadi kita nggak untung, kita hanya dapat experience gitu dan maksimal 15 juta gitu. Kalau lebih dari itu kita nombok gitu kan. Tapi kalau publish Q1 atau Q2, ya udah itu kita dapat nama ya. Kita dapat nama sebagai apa? Autor, terus baru kita dapat reward juga gitu kan ke LPDP jadi ya saya memilih ini gitu jatuhnya gitu karena memang nggak nutut nih untuk national conference gitu ya. Balik lagi kalau apa tadi bertanya motivasi ini ya. Motivasi. Iya rewardnya gitu sebagai seorang researcher kan yang dicari kan dana hibah ya gitu jatuhnya ya seperti itu. Jadi ya
eh kalau diomong realistis ya seperti itu, tapi memang banyak banget ilmu di luar itu ya. Maksudnya tuh bagaimana saya harus melatih sabar gitu ya. Bagaimana saya yang orang teknik ini awam dengan bahasa-bahasa Inggrisnya mereka yang lebih advance gitu. Kadang pakai jujur saya juga pakai masih translate gitu ke ChatGPT, what the meaning of this passage gitu kan, what the meaning of this email gitu, what the meaning of these sentences misalnya kayak gitu. Saya masih pakai itu buat make sure aja gitu apa emang bener ya aku apa namanya skupku kurang cocok gitu kan gitu apa emang bener ya gitu ya aku translate-nya ke eh, aplikasi translate gitu loh. Oh iya ternyata benar gitu jadi lama-lama kelamaan akhirnya terbiasa juga gitu loh kayak oh iya berarti kalau ada kata-kata ini berarti udah nggak nerima nih oh berarti kalau ada kata-kata ini oh kayaknya udah kemungkinan nggak accept nih gitu jadi seperti itu sih mas gitu jadi benefitnya lebih banyak di publish menurutku memang daripada international conference ya Hmm. kalau menurutku. Oke, berarti perlu di ini ya, mungkin perlu ditempel sticky notes gitu kan. Kita dapat berapa kalau book review gitu ya. Biar kita ingat gitu kan motivasinya, oh segitu dapatnya itu. Oke, Nas. Selanjutnya ini ke Mas Denny gitu ya. Jadi pertanyaannya itu tentang bagaimana kita bisa memahami dan nantinya gitu ya bisa menghasilkan book review dari buku-buku yang kita baca. Tadi kan kalau diceritain sempat bikin beberapa buku gitu ya untuk dijadikan book review gitu kan. Nah, kira-kira apa ini lesson learn-nya, Mas Denny? Ya pasti kalau misalnya ya ini lagi-lagi kayaknya tidak semua orang ini ya tidak semua orang memiliki kesukaan yang sama ya. Ada orang yang apalagi tentang buku baca buku non fiksi gitu ya. Baca buku kebiasaan baca buku aja kan tidak semua orang suka kan dan itu hanya kayaknya hanya sedikit orang yang suka dan lesson learned-nya ya pasti kalau misalnya baca buku tuh kita tuh jadi gini dalam proses penulisan buku dan dalam proses uh, membuat buku itu kan pasti banyak riset-riset yang telah dilakukan oleh seorang penulis ya. Dan cara paling gampang untuk membaca isi pikiran seorang penulis adalah dengan membaca bukunya gitu. Jadi kayak penulis itu menghabiskan berapa puluh tahun atau berapa tahun untuk beberapa bulan untuk menulis sebuah buku dan kita bisa langsung meresapi bukunya itu dalam waktu beberapa hari gitu dong. Jadi salah satu hal yang bisa membuat saya cukup senang membaca buku adalah kita bisa tahu isi pikiran orang itu kayak gimana hanya dengan cukup membaca bukunya dia gitu. Nah, itu dan itulah yang membuat saya tertarik untuk membaca buku-buku terutama yang non fiksi dan ilmiah-ilmiah seperti yang di review di book review ini ya. Karena pasti pasti akan ada banyak-banyak banyak insight-insight yang menarik yang bisa kita dapatkan kejadian-kejadian di dunia lain kayak di dunia lain lagi ada apa sih itu yang kejadian apa yang menarik di sana yang akhirnya bisa buat kita tukar pikiran gitu dengan tongkrongan kita atau mungkin bisa kalau misalnya kita lagi di kebetulan saya orang keuangan kan jadi kayak kurang lebih itu tahu ini tuh akan dampak gimana ke market gitu-gitu jadi kayak pasti kalau misalnya kita baca buku tuh akhirnya kita bisa menebak apa yang akan terjadi ya bukan menebak sih kayak bisa mengira-ngira lah ini dunia bakal seperti apa gitu terus kayak eh, yang bakal terjadi di dunia ini apa oh ini tuh sebabnya ini ya kan bener apa yang diomongkan di buku ini ternyata benar gitu kayak ya kurang lebih seperti itulah lesson learned yang bisa saya share ke kalian kalau misalnya membaca buku itu menariknya kayak gitu gitu. Oke, nah jadi selain kita itu untuk publikasi ya dan mendapatkan reward, ternyata dalam proses itu kita menemukan ini ya, oh ternyata buku itu impactful gitu kan, buku itu bisa memberikan insight kita yang menarik gitu ya Mas ini ya. Benar. Oke, menarik, menarik. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya hampir sama dengan Mas Denny tadi ya. Nah, ini buat Mas Ril, kalau kemarin, kira-kira ada tools yang digunakan nggak Mas ketika bikin book review atau manual aja, baca, habis itu ketik, baca, ketik gitu. Oh, ya kalau manual kayaknya nggak mungkin deh mas gitu ya. Jadi saya cuma pakai ChatGPT aja gitu untuk ini ya gitu. Jadi ini mungkin teman-teman pro dan kontra ya pakai tools AI. Tapi menurutku ya kita jangan disetir sama AI gitu. Jadi kita coba manfaatkan AI ini. Industri udah empat empat titik ke atas gitu jatuhnya gitu bahkan WA aja udah ada WA Meta AI gitu kan gitu dan ya udah kita memanfaatkan perkembangan teknologi dan aplikasi ini tuh sebaik mungkin gitu. Nah untuk di AI atau ChatGPT sendiri saya gunakannya itu untuk ini kasih apa ya
kan kalau saya nge-review itu kan tadi saya bilang kan saya ambil satu bab gitu ya, satu bab saya baca dulu nih, saya cari paragraf di mana dia membahas intinya gitu ya contohnya. Dia membahas intinya, saya cari dulu, saya skimming dulu. Biasanya itu kan kalau nggak di awal di akhir ya gitu ya. Di awal itu kan introduction-nya dia membahas tentang ini, terus di akhir itu kan kesimpulannya dia. Nah, aku gabungkan tuh gitu. Aku copy copy ya paragraf awal sama paragraf akhir, aku copy, aku paste di ChatGPT gitu kan. Nah, aku coba apa ya, apa conclusion gitu ya, make conclusion about this passage gitu ya, in in 2 or 3 sentences gitu. Promptnya kayak gitu. Kalau teman-teman mau lebih advance, promptnya bisa diganti dengan point of view master students gitu ya. Master students make conclusions about this passage in 3 or 4 sentences gitu ya. Terus enter. Nah, itu kan udah loh poinnya. Ringkasannya kan udah ada kan gitu jatuhnya. Nah, teman-teman coba dari kalimat dari paragraf pertama sampai paragraf kedua, paragraf terakhir itu apakah relate? Jadi nggak hanya ya, oke timbul gitu, apa muncul gitu ya, terus copy paste dibuat buku itu nggak kayak gitu, tapi tetap bacakannya itu AI ya, itu tetap AI ya, gitu nggak ada base-nya. Apalagi kalau teman-teman nggak berlangganan yang pro gitu kan, ya mereka hanya apa namanya generate aja gitu. Nah, eh tetap dibaca lagi simpulan dari apa namanya itu dari ChatGPT ini gitu loh, simpulannya apa, terus baca lagi dari eh, buku yang di review ya di bab 1 itu, di paragraf pertama dan akhirnya apakah relate gitu ya. Soalnya biar kemarin tuh saya kayak gitu tuh ada beberapa yang dia cuma apa ya, ChatGPT itu cuma ngasih simpulan kayak bener-bener kali paragraf 1 sama paragraf akhir itu cuma dipotong kalimat, terus dipotong kalimat terus jadi satu gitu loh. Jadi mereka kan nggak bisa mengkritik kan, karena aku bacanya cuma buat promptnya cuma untuk ngasih kesimpulan aja gitu, bukan ngeritik gitu loh jatuhnya. Nah, tadi itu kan aku juga ngejelasin, Mas Dini juga ngejelasin kita berlatih critical thinking. Nah, di sini tantangannya teman-teman. Jadi setelah ada conclusion, setelah ada apa namanya simpulan dari satu bab gitu ya, satu section itu kita dilatih kira-kira kelemahan dari kesimpulan ini tuh apa gitu. Nah, itu yang bisa masuk ke book review kita, tulisan kita gitu. Makanya kan kadang ada yang ditolak kan, oh kurang kritik, kurang kritis gitu ya tadi Mas Denny ya bilang ya, kurang kritis, kurang mendalam. Nah, itu karena ada beberapa karena gini, ada beberapa publisher tuh yang mau setiap bab atau setiap section itu dikasih kritik. Ada yang nggak mau gitu kan. Ada yang cuma ya udah kamu ngejelasin aja bab 1 itu membahas apa, 2 apa, 3 apa, setelah apa, baru di akhir di paragraf akhir gitu. Kurangnya apa, kurang kelebihannya. Ada yang mau apa namanya, mau setiap bab atau section itu dikasih kritik gitu. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau dari aku sendiri itu karena aku jalurnya by email ya. Jadi aku udah tahu template-nya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau Mas Denny tadi itu kan langsung submit ya. Itu tantangannya pasti beda itu sama saya gitu kan. Kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi yang penting kita bijak gitu ya, nggak cuma ambil mentah dari ChatGPT kayak gitu. Kita ada proses berpikirnya juga gitu ya Mas Jeril ya. Iya, bener Mas gitu. Karena kan ya pokoknya jangan di-setir sama AI gitu aja sih. Heeh. Oke. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, tentang kesalahan umum yang perlu dihindari saat membuat book review. Ya, jadi apa aja sih yang harus kita hindari sebagai pemula gitu. Nah, boleh dari Mas Dini dulu, silahkan. Oke, kalau kesalahan pemula ya sempat yang sudah sempat saya share tadi yang biasanya orang itu kan asal submit book review gitu ya. Eh, yang itu sebenarnya pasti akan auto reject sih menurut saya kalau misalnya asal submit book review itu karena gimana pun tuh jurnal tuh bukan sembarang tempat kita buat upload tulisan gitu kayak Kompas atau detik.com gitu. Tapi jurnal itu benar-benar udah punya kaidah yang skopnya itu harus di sesuai dan segala macamnya itu ada aturannya gitu. Jadi asal submit review itu menurut saya kesalahan umum yang sering dilakukan yang harus kita hindari gitu. Terus yang kedua itu pastinya kurang lebih hampir mirip yaitu eh, inilah terlalu kepedean lah kepedean sama apa yang dia tulis dan nggak cari tahu sama yang udah berhasil dipublish gitu. Jadi kayak dia udah
percaya diri banget kalau misalnya tulisannya dia itu kritis segala macam, tapi ya lagi-lagi karena kepedeannya itu akhirnya dia di reject gitu. Itu biasanya orang-orang yang kayak terlalu pede itu akhirnya tidak mengikuti kaidah, tetap kaidah penulisan dari jurnal lah. Nah, akhirnya dia waktunya terbuang sia-sia gitu. Terus yang ketiga itu banyak sekali orang tuh lagi-lagi udah nemu jurnalnya, baru jurnalnya misalnya, tapi tidak baca skopnya gitu. Jadi mereka pede terkait penulisannya dan skopnya itu hanya dengan melihat judul jurnalnya. Padahal tidak selalu skop itu digambarkan lewat judul jurnal gitu. Jadi kayak misalnya paper in regional science gitu ya. Maka skopnya tidak serta-merta itu pasti regional science, pasti ada skop-skop lain yang perlu kita baca di about jurnalnya gitu. Jadi kayak penting untuk membaca about jurnal skop yang diterima sama jurnal itu. Dan yang keempat itu seperti yang disebutkan oleh Mas Deril tadi ya, penting eh, kesalahan yang umum adalah sangat mengandalkan ChatGPT gitu. ChatGPT itu memang tidak bisa dipungkiri kalau se bisa dilatih untuk melebihi kita gitu. Tapi kita itu perlu untuk memiliki ekspektasi terhadap ChatGPT gitu. Jadi kayak misalnya eh, biasanya kalau saya pun juga menggunakan ChatGPT, tapi saya ada ekspektasi tertentu yang pengen dihasilkan dari ChatGPT gitu. Jadi eh, saya baca dulu bukunya dan kemudian baru saya tanya ke ChatGPT hal-hal yang tidak saya ketahui. Jadi hasilnya itu masih sangat sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi jangan jangan mengandalkan sama ChatGPT sepenuhnya karena menurut saya hasil ChatGPT itu untuk masalah pengkritisan kayak gitu-gitu akan kurang ini ya, kurang kurang kritis gitu. Hasil dari ChatGPT itu sejauh saya menggunakan itu cukup permukaan aja gitu, nggak bisa dalam-dalam untuk itu. Makanya perlu ada ekspektasi-ekspektasi yang kita tetapkan ketika menggunakan ChatGPT atau kalau bisa ya cuman buat bantu aja lah biar itu tuh apa namanya tulisan kita itu sesuai dengan ekspektasi yang kita pengenin dan sesuai dengan scope yang dipengenin oleh jurnal itu gitu. Gitu sih. Oke, jadi banyak ya teman-teman ya. Tadi juga sempat diulas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, lanjut langsung ke Mas Jeril. Nah, kalau dari Mas Jeril apa? Ringkasan dari kesalahan umum saat kita publish book review. Ya, kalau kesalahan umum ya, kemarin itu saya juga bantu beberapa teman ya yang ya sharing sharing pengalaman lah jatuhnya gitu ya. Untuk publish book review ya teman saya di UNESA itu kesalahan mereka itu yang pertama nggak sabar gitu ya. Kalau tadi kan kalau Mas ini kan teknis ya, ini di luar teknis ya Mas ya gitu, nggak sabaran gitu ya. Karena prosesnya, ada proses publish artikel selain book review ke jurnal Q1 Q2 aja itu emang lama gitu loh. Seperti yang Mas Dani bilang tadi ada pakemnya, mereka ada standarnya gitu. Apalagi apalagi ini book review yang apa ya, kita nggak dapat ISBN gitu ya, kita hanya dapat DOI gitu kan jatuhnya. Tapi mereka pasti juga punya pakem, mereka punya standar gitu. Yang pertama tadi ya nggak sabaran gitu. Terus yang kedua nggak mencari ini skupnya dengan matang gitu. Kalau nggak gitu mereka hanya terpaut dalam satu skup. Kayak gini misalnya, aku kan ambil contoh aku orang PWK gitu ya, orang PWK urban design gitu kan. Jadi aku cuma fokus ke urban design gitu. Padahal sebenarnya aku bisa masuk ke arsitektur. Padahal aku bisa masuk ke ekonomi karena subku PWK. Padahal aku bisa masuknya ke environment. Nah, kalau teman-teman yang bidang pendidikan misalnya gitu ya, bidang pendidikan gitu. Biasanya kalau teman saya itu kemarin itu teknologi pendidikan di UNESA gitu ya. Ya mereka fokusnya ke IT, teknologi pendidikan gitu. Padahal mereka bisa masuk ke teknologi pendidikan SD, teknologi pendidikan SMP, teknologi pendidikan SMA, teknologi pendidikan kuliah. Nah, itu kan pasti beda banyak banget itu. Nah, itu yang teman-teman apa ya, kurang bisa aware gitu, kurang kurang bisa lihat itu gitu loh jatuhnya. Ternyata oh bisa kok gitu ya. Misalnya ke teman-teman saya rekan saya yang di Undip kemarin tuh gizi. Nah, maksudnya gizi itu cuma di apa ya, balita. Padahal anak-anak muda itu juga masih butuh gizi. Padahal apa tuh namanya, hewan ternak itu masih butuh gizi. Nah, kayak gitu loh jatuhnya. Jadi jangan hanya terpaut pada keilmuan teman-teman saja gitu loh. Nah, karena apa? Karena kalau teman-teman udah stuck, udah
aduh gak nemu nih, udah Q1 Q2 udah aku email semua tapi nggak ada respon. Nah, karena kan emang nggak banyak ya Q1 atau Q2 itu ya, jurnal-jurnal Q1 atau Q2 yang terindeks Scopus atau ke Skimago biasanya kayak gitu ya. Terus habis itu bukunya juga udah nggak ada yang baru nih misalnya, udah nggak ada yang anu bilang. Nah, teman-teman bisa pakai strategi seperti itu. Jadi cari keilmuan yang masih ada hubungannya sama sama apa tuh namanya, sama keilmuannya teman-teman kayak tadi itu tadi. Misalnya pendidikan, teknologi pendidikan, full nih teknologi pendidikan ya. Nah, baru mungkin teknologi pendidikan SD, teknologi pendidikan SMP itu kan pasti banyak atau teknologi pendidikan misalnya ke SMP teknologi pendidikan. Nah, bisa jadi ada teknologi pendidikan dalam penerapan bahasa Inggris. Ada lagi teknologi pendidikan dalam apa ya, meningkatkan pemahaman eh, siswa SMP di bidang seni misalnya kayak gitu itu kan banyak nanti jatuhnya. Nah ini yang salah satu strategi yang teman-teman itu kurang kurang tahu ya, bukan kurang tahu ya, kayak kurang dilihat itu aja sih gitu. Itu kesalahannya. Jadi kemarin alhamdulillah setelah aku coba kasih masukan itu teman-teman Indonesia itu bisa bisa publish gitu loh. Dan memang publishnya bukan dari skup keilmuan mereka pure murni teknologi pendidikan enggak, tapi mereka kan ini ya tiga autor ya. Jadi teknologi pendidikan bahasa dan seni jatuhnya seperti itu sih mas. Oke, siap. Jadi memperluas skop ya, teman-teman Ya, ya. Betul, betul. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ya ke sesi tanya jawab teman-teman. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan, bahkan ada jawabannya juga ya, yang ada di kolom chat. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang mau raise hand, kita akan persilahkan terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya dengan raise hand? Oke, sambil menunggu kita akan baca dulu yang ada di kolom chat ya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin boleh dijawab sama Mas Denny. Pertanyaannya yang dari Kak Kinas, Towardi LPDP S2 Fisika ITB. Nah, pertanyaannya, kami sudah mengirim banyak email permohonan book review ke banyak editor book review, tapi nggak ada respon sama sekali. Padahal kami ngirimnya ke jurnal yang teman saya bisa publish book review di satu. Nah, jadi temannya udah publish di tempat itu gitu kan. Kemudian dia mencoba untuk publish di situ juga, tapi nggak dibales. Nah, kira-kira ada pengalaman yang sama kayak gitu nggak? Yang pernah ditemui Mas Denny? Nggak ada ya sebenarnya. Emang biasanya gitu sih. Emang biasanya kalau teman kita udah publish, kita coba publish, tapi ternyata tidak semudah itu. Nah, itu emang umum terjadi ya. Dan ya mungkin kalau case-nya kayak gitu, apa namanya, perlu kita cek body emailnya itu kayak gimana, apa yang salah. Kita juga perlu belajar body email teman kita itu biar bisa dibalas itu kayak gimana. Mungkin bisa belajar dari situ. Atau kalau misalnya eh, ada, coba dievaluasi lagi apa yang membuat tidak dibalas, apa mungkin eh, kata-katanya kurang tepat dan segala macam. Atau kalau misalnya ternyata nggak dibalas-balas, ya ya udah langsung submit aja seperti yang telah saya lakukan gitu, nggak ada salahnya juga kok kayak gitu. Oke, jadi bisa mengevaluasi dan ya kadang-kadang ya ada book review yang memang nggak balas seperti itu. Bahkan kemarin saya juga sempat gitu kan untuk mencoba book review itu sampai ada editor yang bilang gini, kami terlalu banyak menerima dari daerah Anda, maksudnya Indonesia gitu ya. Jadi terlalu banyak yang minta buat book review gitu kan. Akhirnya dia close ya itu buat orang-orang Indonesia aja. Itu kata kata jurnalnya jangan sampai kayak gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke Saya tambahin sedikit di boleh. kemarin juga emang gara-gara itu juga, selain ada hal yang sama kayak gitu, sekarang tuh per Januari ini ya, saya baru tahu. Jadi beberapa jurnal, salah satunya itu European Planning Studies, itu memang ganti reviewer, ganti aturan. Itu tuh ternyata cukup banyak gitu. Saya kan cukup banyak juga bantu per Januari ini. Dan ternyata itu peraturannya udah banyak yang berbeda gitu. Dulunya open access, open submission, langsung submit bisa. Ternyata sekarang by invitation only gitu. Terus juga kan ada selain itu dari sisi publisher, dari sisi jurnal itu juga merubah aturannya. Sekarang itu kan juga ada rumor-rumor dari LPDP-nya juga mau ini kan, mau tidak mau uh, lagi bisa menerima klaim dari book review. Nggak tahu itu benar atau enggak ya, cuman yang kejadian di conference internasional itu beneran udah menutup conference internasional dari dua dua conference Waduh. yang memang paling sering orang-orang LPDP klaim gitu, kayak gitu-gitu. Nah memang kalau terlalu banyak melakukan hal yang sama itu jadi mencurigakan bagi instansi sih memang. Oke, itu ya. Jadi keburu ditutup teman-teman. Keburu lebih terbatas segera ini ya Ya publish semoga ya. nggak jadi ditutup lah. Oke.
Nah, ini dari Kak Kinas ada tanggapan atau bagaimana? Iya, tes tes. Halo, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Iya, mohon maaf belum bisa share screen. Iya, jadi izin bertanya terkait yang pertanyaan barusan itu. Apakah mungkin ya email-email kami itu ditolak gara-gara eh slot dari jurnal itu sudah tertutup gitu. Jadi sudah terisi penuh gitu. Jadi apakah masing-masing jurnal tuh dia punya slot-slot tertentu tuh book review atau seperti apa gitu ya? Terima kasih. Oke, boleh dijawab langsung Mas Deni. Ya, eh, Mas Kinas ini nge-emailnya pakai email kampus atau email Gmail biasa? Nah, emailnya tuh pakai email kampus dan formatnya tuh bener-bener ya mirip sih, mirip seperti format email teman-teman saya yang juga udah berhasil publish book review di Q1 gitu. Nah, kalau email email di kampus itu, kalau di ITB ya Mas ya, kalau di ITB itu emailnya tuh nomor induk mahasiswa @mahasiswa.itb.ac.id gitu. Nah, Oh, apakah mungkin itu yang menjadi penyebab atau gimana ya? Ya, soalnya itu nomor doang nggak ada namanya gitu Mas. iya benar. Memang email yang nggak ada namanya itu kebanyakan, ya nggak kebanyakan sih. Saya sendiri kalau misalnya nerima email yang nggak ada namanya itu cukup terganggu gitu. Jadi mungkin Mas, saran saya bisa saya berikan ke Mas Kinas mungkin bisa pakai email yang ada namanya, yang jelas namanya. Atau mungkin bisa juga uh, kalau case-nya tadi sudah mengikuti format dari teman yang udah pernah di replay, mungkin memang jurnalnya itu kalau temennya Mas Kinas itu diterimanya dulu pada tahun 2024, mungkin pada tahun 2025 ini kebijakannya banyak berubah atau reviewernya, editornya banyak berubah. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan sih Mas, yang ya yang penting tetap tekun, pantang menyerah aja untuk nge-emailin atau langsung coba submit aja nggak apa-apa gitu. Oke, makasih banyak Mas Deni jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada satu lagi yang resen. Kak Esther, silahkan. Baik, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak Esther. Baik. Sebelumnya mohon maaf saya off cam. Saya izin bertanya, pertanyaan saya ini terkait dengan coverage jurnal. Jadi saya sudah memulai terkait dengan coverage. Hmm. Jadi saya sudah memulai mencari editor. Cuman sebelumnya mohon maaf saya dari Magister Hukum Undip. Saya rata-rata jurnal yang saya tuju itu coveragenya itu berhenti di tahun 2023. Belum ada yang diupdate terbaru. Pertanyaan saya dalam kasus seperti ini, apakah bisa tetap dilanjutkan atau perlu kita tunggu updateannya? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, nah kalau untuk pertanyaan ini boleh dijawab sama Mas Geril ya. Ya. Sekaligus kemarin jadi lurah kan paham betul ini soal ketentuan LPDP ini ya. Silahkan Mas Geril. Oke, ya. Jadi mau yang dimaksud Mbak Esther itu jurnalnya udah nggak nerima publish book review setelah 2000 sejak 2023 gitu loh. Ah, Dan saya cek, kebetulan saya pakai Telegram franchise juga. hmm. Itu memang masih ada, cuman saya cek di Simago itu coveragenya terhenti di 2023. Makanya saya ada sedikit kebingungan. Oh, ini status status Q1 Q2-nya. Iya, Oh, kayak gitu. Kalau kalau kayak gitu, menurutku bisa dihindari aja sih, Mbak. Karena gini, sistem sistem kita anggap kita udah publish book review semua ya di sini ya, amin gitu ya jatuhnya. Terus kita nanti bakal reimburse ke LPDP. Itu kita akan melampirkan namanya bukti-bukti bahwa ini artikelku publish di Q1 dengan bukti skimaku dan linknya seperti ini kayak gitu. Nah, kalau kalau sependek aku apa namanya sependek pengalamanku sendiri itu mostly kebanyakan masih di tahun yang sama, Mbak gitu. Jadi nggak yang lama gitu jatuhnya. Karena itu apa namanya ada kemungkinan itu masih apa ya jatuhnya kayak masih akreditasi gitu loh dan siapa tahu jurnal itu lagi terkendala gitu. Kalau menurutku itu dihindari aja sih, biar biar nggak ribet di kita. Maksudnya udah buang-buang waktu sama publish tapi nggak bisa diklaim kan ya rugi juga gitu jatuhnya gitu. Menurutku dihindari aja, cari cari yang lain yang memang masih update sampai 2024 lah paling nggak gitu. Karena kan 2025 baru baru Januari ya gitu jatuhnya. Kayak gitu sih. terima kasih Kak. Mhm. Oke. Oh iya, berarti kalau dari LPDP juga ngeceknya dari Skimago itu Mas, Mas Geril. Nggak hanya dari Skimago ya, bahkan
tadi kalau nggak salah ada pertanyaan nih ya, nyambung ke pertanyaan Mas Ilham kalau nggak salah ya. Mana ya? Izin bertanya untuk book review apakah harus sesuai dengan jurusan kita? Nah, kalau kita nggak sesuai jurusan, nah, kalau buku yang kita review atau artikel yang kita publish itu nggak sesuai dengan jurusan kita, itu nggak bakal bisa diklaim. Gitu. Karena karena apa? Karena ya ngapain kamu eh, bela- belajar apa substansi yang lain gitu kan jatuhnya. Nah, tapi kalau di kasusnya Mas Ilham ini kan, misalnya saya ingin review terkait pendidikan dan pengajaran fisika, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Apakah saya bisa review terkait jurnal pengajaran fisika? Kemungkinan bisa. Nah, tapi kaitkan dengan mata kuliah yang dipelajari. Jadi nanti di format apa namanya, di format Remberski LPDP itu kita harus menjelasin kenapa kita menulis ini, gitu ya. Kenapa kita menulis ini? Misalnya kalau tadi saya di New Industrial Urbanism, itu ya karena buku ini, artikel itu sangat cocok dengan mata kuliah urban design yang saya ambil gitu ya, konsentrasi yang saya ambil di mana saya mempelajari tentang perkembangan zaman, dunia industri yang harus fit in dengan sebuah perkotaan atau industri saat ini kayak gitu. Kita jelasin di situ. Nah, ini yang dinilai sama LPDP. Kalau misalnya nggak sesuai dengan mostly sih dengan kuliah ya, bukan dengan pengalaman ngajar ya Mas Ilham ya, seperti yang aku tahu. Jadi dengan substansi kuliahnya kita gitu. Nah, itu bisa dirim kalau kalau misalnya nggak sesuai itu bisa jadi eh, nggak dapat direimburskan ke LPDP kayak gitu. Seperti itu. Oke, terjawab, Kak Esther? Oke, siap. Kak Ilham juga langsung terjawab ya. Nah, selanjutnya untuk Mas Denny ya, di sini ada pertanyaan dari Mbak Farah Adiba. Nah, ini lebih teknis ke penulisan reviewnya. Pertanyaannya, urutan review itu baiknya gimana ya, Kak? Kan harus dijelaskan singkat bab itu harus bahas apa, terus ada kritik dan kelebihan dan kelemahan. Apakah itu dalam satu paragraf untuk setiap babnya atau seperti apa urutannya? Nah, gimana Mas Denny? Nah, ini udah teknis banget ya ini. Jadi kalau misalnya ke penulisan book review itu biasanya saya melihat dulu yang pernah dipublish sama book review. Jadi kayak tadi kan ngefilter nih latest artikel book review, terus nemuin jurnalnya, terus nemuin book review yang pernah dipublish. Gimana? Oke, Apakah suara saya terdengar? terdengar. Tadi ada yang bocor aja. Oh, iya. Jadi kayak gitu. Jadi setelah artikel book review-nya saya download dan saya baca, saya biasanya mengikuti pola dari jurnal tersebut yang book review yang pernah dipublish di jurnal tersebut gitu. Polanya kayak ke mengikuti itu. Namun ternyata sepanjang waktu saya perjalanannya ini, ternyata saya melihat ada keberagaman. Nah, ini ilmu mahal nih. Ada keberagaman dari satu book review artikel ke dari satu jurnal ke jurnal yang lainnya. Yang menurut sependek pengetahuan saya, sepengamatan saya, memang polanya itu kurang lebih sama ya. Kayak di paragraf pertama itu kurang lebih kita ngenalin tentang ngulas tentang bukunya ini buku apa, judulnya apa, dan ngulas tentang apa gitu. Terus kalau perlu ditambahin seksinya ada berapa. Terus yang kedua, kalau perlu juga kita ngejelasin, paragraf kedua itu kurang lebih ngejelasin autornya ini siapa. Terus backgroundnya autor ini gimana gitu. Itu optional sih, ada book review yang nerbitin kayak gitu, ada yang enggak gitu. Nah, paragraf ketiga dan selanjutnya itu kurang lebih nge-review per chapter termasuk mengkritisi ya. Jadi kayak misalnya kalau chapternya sedikit mungkin bisa per paragraf itu per chapter. Sekaligus kritisi per chapter juga. Nah, kalau kendalanya kalau misalnya chapternya banyak, maka dikelompok-kelompokin aja per chapter karena biasanya chapter itu ada pengelompokannya. Kalau misalnya di bukunya itu nggak ada, maka kita ngelompokin sendiri. Kurang lebih 1 sampai 3 chapter atau 1 sampai 5 chapter ini membahas tentang hal yang sama itu pasti bisa dikelompokin, baru direview gitu. Untuk jadi satu paragraf biar nggak terlalu panjang buku review artikelnya. Nah, setelah kita selesai nge-review book artikel dan mengkritisi setiap chapternya, di paragraf selanjutnya itu kita perlu ngasih lihat nih strength and weakness atau kelemah. Nah, weaknessnya itu penting untuk meng-highlight kira-kira buku ini tuh metodologinya itu atau penulisannya itu
kurangnya di mana gitu, biar memperlihatkan keseriusan kita dalam review sebuah buku gitu. Baru paragraf terakhir nge-summarize buku ini tuh kedepannya baiknya, buku ini tuh isinya apa aja dan kedepannya itu baiknya gimana gitu. Kurang lebih seperti itu isi dari artikel book review yang menurut saya baik dan sering saya gunakan buat bantu teman-teman. Oke, itu ya. Best practice-nya ya, Kak. Parah ya, Kak. Oke, terima kasih Mas Denny. Terus pertanyaan selanjutnya untuk Mas Geril ya, dari Kak Lindia. Izin bertanya, Kak, kalau bidan bisa bekerja sama dengan gizi tidak untuk buku review ini, misal untuk pembahasan gizi pada ibu hamil atau nifas, mohon masukannya. Jadi dari dua jurusan yang beda gitu, Mas Geril. Kira-kira bisa nggak? Ya, sebenarnya tetap bisa ya. Kita masih bisa eh, kerjasama dengan jurusan yang masih relate ya. Book review kedua saya itu saya kerjasama dengan orang arsitektur gitu. Itu masih relate. Terus teman saya di Indonesia itu juga kan teknologi pendidikan sama pendidikan bahasa Indonesia sama bahasa dan seni ya kalau nggak salah. Pokoknya 3 orang ini kan. Itu manajemen pendidikan, sorry, satunya manajemen pendidikan. Itu bisa gitu. Itu juga mempermudah kita sebenarnya gitu loh. Biar kita nggak apa ya effort sendiri gitu loh jatuhnya gitu. Kayak yang saya kemarin tuh buku review pertama saya itu bener-bener sendiri. Saya nulis sendiri, saya usaha sendiri gitu. Padahal eh, ternyata baik autor 1, 2, 3 pada sebuah artikel publish Ki 1, Ki 2 itu masih tetap bisa reimbursekan ke LPDP dengan porsi dana yang sama kayak gitu jatuhnya. Mau autor 1, 2 bahkan teman saya itu yang publish artikel ya, bukan review artikel di Ki 1 itu autor ke-4 kalau nggak ke-5 itu masih tetap bisa dapat pendanaan reimburse dari LPDP. Jadi kolaborasi aja nggak apa-apa, asalkan balik lagi ya itu skup yang mau dibahas itu harus relate dengan substansi kuliahnya biar bisa direimburskan ke LPDP gitu. Skup buku sama ilmu yang dipublish ini nanti. Gitu. Kalau nggak relate itu kemungkinan bakal ditolak gitu. Kalau nggak gitu, ditolaknya kayak gini. Eh, mohon menjelaskan, mohon menjelaskan keterkaitan artikel yang Anda tulis dengan substansi keilmuan Anda saat ini. Biasanya kayak gitu kalau ditolak di EBS, beasiswanya. Boleh jadi Oke, kolaborasi boleh ya. oke. Yang penting scope-nya ya, teman-teman ya. Ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir. Nah, ini untuk Mas Denny. Pertanyaannya dari Mbak Risma. Oh, ini udah terjawab ya sebenarnya ya. Perjawabannya yang ini. Pertanyaan yang ini, yang terkait dengan publish artikel itu bisa paralel atau enggak? Mungkin boleh dijelasin lebih panjang, Mas Denny. Oke, ya memang kalau mau nyari simpelnya tuh sebenarnya bisa kayak gitu dan saya pun juga pernah melakukan hal yang sama ya karena memang gimana pun kan kita manusia pengennya effort seminimal mungkin untuk keuntungan semaksimal mungkin kan. Jadi kayak ya udah wajar lah seperti itu bisa apa orang-orang untuk melakukan hal kayak gitu. Nah, dalam prakteknya saya pun juga pernah melakukan hal yang sama seperti itu dan ternyata tidak bekerja gitu. Tidak bekerja dengan baik karena setiap jurnal kan pasti skopnya beda-beda dan jarang sekali saya menemukan jurnal yang satu sama lain itu skopnya sama. Nah, dan kalau memaksakan udah pasti di reject gitu. Pun sebenarnya kalau misalnya kita submit itu pasti akan ditanya apakah artikel ini juga disubmit di jurnal lain dan itu sangat tidak baik ya kalau misalnya kita berbohong ketika kita mensubmit jurnal bilangnya tidak disubmit di jurnal lain tapi ternyata kita submit di jurnal lain gitu. Jadi tidak direkomendasikan untuk submit satu tulisan ke beberapa jurnal karena chance berhasilnya pun juga nggak banyak gitu. Mendingan kita tulis sebanyak-banyaknya artikel sesuai dengan skupnya biar probability acceptance itu bisa lebih banyak gitu. Biar usaha kita juga tidak terbuang sia-sia. Oke, jadi bukannya ini ya, kayak tebar jaring ya, teman-teman ya. Tapi harus memperhatikan juga etika dalam publish gitu. Begitu ya, Mas Denny ya. Betul. Oke, nah selanjutnya karena sesi talk show dan diskusinya sudah selesai, mungkin kita akan mempersilahkan narasumber kita untuk memberikan closing statement ya terkait dengan review ini. Mungkin yang pertama boleh dari Mas Deril dulu, silahkan. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Itu Mbak, itu Mas Kinas masih rise kan dulu Mas? Oh iya, boleh menanggapi sedikit ya, Mas? Oh iya iya. Ya, Ya, mau boleh terakhir, Mas menanggapi Deril. sebentar saja terkait keterkaitan antara skop
bidang keilmuan kita selama studi sama scope ini ya, sama scope book review. Nah, ada kejadian Mas. Jadi teman saya itu kan dia mahasiswa fisika tuh. Dia mahasiswa fisika, tapi book reviewnya dia itu tentang geologi sama industri gitu. Nah, ini kan benar-benar nggak nyambung ya. Tapi dia bisa gitu. Dia bisa ngeklaim dana yang 25 juta itu gitu. Dan itu di-accept sama LPDP. Nah, itu tanggapannya gimana, Mas? Nah, itu kan mungkin ada satu substansi atau apa ya, mata kuliah yang relate dengan buku. Misalnya Kak, buku itu kan nggak, misalnya tadi ya fisika. Tapi kan fisika kan mungkin nggak hanya bahas tentang full fisika gitu ya. Bisa jadi ada bahas tentang part-part yang memang kita apa, memang kita nggak apa ya, bukan nggak accept ya. Eh kayak aku kurang tahu kalau fisika. Misalnya kalau di aku ya, kemarin itu PWK. Nah, kalau di European Plan Studies itu kamu boleh membahas tentang eh, sesuatu tentang perkotaan, perkotaan, ekonomi atau environment. Intinya adalah kamu ada scoop Eropanya di situ. Kayak gitu. Kalau di European Planning Studies ya. Nah, balik lagi mungkin kasusnya temannya Mas Kinas itu dia ada itu tadi balik relate keilmuan dari buku tersebut yang bisa dia jelaskan. Baik entah di mata kuliah atau mungkin nanti bisa tesisnya yang mendukung misalnya kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya jatuhnya. Aku juga nggak bisa eh, state apakah itu gimana gimana karena kita kan nggak tahu formatnya dia ngajuin seperti apa, tapi itu harusnya kalau memang di ACC itu diperiksa sama LPDP baik-baik apa secara menyeluruh kok, baik DO-nya tuh pasti diklik kayak gitu. Kalau kalau menurutku ya, selain scope ke substansi ke mata kuliah mungkin dia relate ke tesisnya gitu misalnya, atau mungkin relate ke international conference-nya misalnya kayak gitu misalnya ya, itu sih Oke, Mas. makasih banyak Mas Deril. Maaf menambah. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Boleh Mas Jeril memberikan Iya. closing statement? Oke, ya terima kasih Mas Andi. Sebelumnya izinkan saya meminta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau apa ya perbuatan selama saya sharing-sharing gitu ya jatuhnya. Itu selanjutnya adalah saya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian ya, karena International Conference dan Publish Q1 Q2 itu adalah hal yang sangat ribet dan kebanyakan orang itu mau instan gitu ya. Ini saya nggak nakut-nakutin, tapi kemarin ada 12 orang AUR LPDP yang ditemukan bahwa melakukan fraud baik di international conference maupun publikasi Q1 Q2 dan sekarang sedang didalami dan kemungkinan akan dicabut beasiswanya dan suruh mengembalikan pendanaan yang diberikan oleh LPDP gitu ya. Itu info resmi karena saya baik lagi ya Mas ini saya mantan lurah gitu ya. Jadi kemarin waktu saya share pamflet itu langsung di DM sama orang LPDP gitu ya jatuhnya. Jadi teman-teman udah nggak main aman aja gitu. Baik lagi ya, ini kita pakai uang negara, jadi gunakan semaksimal mungkin, gunakan sebijak mungkin. Kalau memang belum ada kesempatan, nggak masalah. Balas di 2025, balas di S3, balas di postdoc misalnya kayak gitu ya. Nah jadi maksudnya fraud itu gimana? Maksudnya adalah memasukkan dokumen biar kita bisa reimburse pendanaan gitu ya. Kayak ya mungkin pakai jurnal Predator misalnya atau pakai Yusla ya kali diedit-edit kayak gitu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang merugikan teman-teman sendiri. Ingat teman-teman itu produknya Kementerian Keuangan. Ayo, seleksinya susah, kalian nggak ingat seleksinya nangis-nangis gitu kan. Jadi udah kalau memang belum rezeki ya udah nggak apa-apa gitu. Intinya tetap berusaha, tetap apa ya, jangan menyerah gitu ya jatuhnya, karena memang kita kalau publish ya, kita bicara publish Q1 Q2 itu butuh kesabaran atau ketelatenan kayak gitu, jadi tetap semangat gitu aja. Oke? Oke, jangan sampai gelap mata ya teman-teman ya. Ya jangan sampai gelap mata ya, ini serius, saya kemarin setelah share itu, setelah ditag sama LPDP Semarang, saya share terus langsung di DM sama eh, sama orang LPDP, Mas tolong. Jadi ini amanah saya untuk menyampaikan bahwa ini ada kasus, jadi tolong dihindari seperti itu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih Mas Jeril ya atas closing statement dan info-infonya. Oke, selanjutnya kita persilahkan Mas Jenny untuk menyampaikan closing statement. Baik, kalau posisi dari saya cuma berpesan. Jadi memang dana publikasi LPDP Q1 dan Q2 ini kan lumayan, tapi
lagi-lagi dalam prosesnya itu kalian juga harus menyenangi karena memang lagi-lagi eh, cara terbaik kita, cara tersingkat kita untuk membaca pikiran orang lain adalah dengan membaca buku. Jadi jangan semata-mata tujuannya uang, tapi juga kalau bisa karena mencintai prosesnya juga gitu. Sehingga dalam proses penulisan book review itu kalian bisa eh, menyukai prosesnya gitu, tidak hanya menginginkan uangnya doang gitu. Nah, teman-teman kalau karena tadi ternyata banyak sekali hal dan pun juga hal yang pengen ditanyakan dan juga dalam talk show ini tidak ada tidak secara teknis ya karena memang bukan workshop ini talk show jadi memang kita tidak ada saya sendiri tidak ada PPT untuk menjelaskan dari book review dari awal sampai akhir gitu sehingga saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian talk show ini dan kalau misalnya kurang detail juga saya mohon maaf dan saya juga mau berterima kasih atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk sharing di LPDP Semarang, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sharing bersama dengan LPDP Semarang pada kesempatan pagi hari ini. Eh, saya welcome terhadap kontak-kontak kalian yang mau bertanya-tanya terkait book review boleh banget ngefollow dan IG eh, ngefollow IG saya yaitu @deniprat. Itu kalau misalnya mau tanya secara teknis saya sangat welcome dan saya akan mencoba semaksimal mungkin membantu kalian agar bisa publish book review gitu. Karena ya lagi-lagi kan lagi rame soal pajak nih. Jadi kayak uang pajak kan sebegitunya ditarik oleh negara masa kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin gitu kan. Ada selain ada dana book review, ada juga dana publikasi, dana penelitian, dana konferensi internasional. Jadi let's go kita maksimalkan teman-teman sebagai award di LPDP. Oke, baik. Oke, sudah closing statement semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, bisa juga menghubungi Mas Denny ya, lewat Instagram. Oke, boleh teman-teman dari panitia untuk dokumentasi. Siapa yang mau dokumentasi? Oke, Mbak Ulfi jadi. Aku aja Oke, yang kasih. oh ya, boleh silakan. Jadi Ayo on cam. Ritual wajib. Kalau Zoom itu adalah on cam ya teman-teman ya, foto. Karena kita secara virtual gitu ya. Mungkin tampilannya bisa dirubah dulu Mas, atau gimana? Ah, ya, boleh. Nah, Biar ini ya, biar kelihatan semua ya. biar bareng-bareng iya. Nah, kelihatan kan wajah-wajah yang mau dapat dana publikasi ini. Wah, harus dikejar ya teman-teman ya. Kejar terus kejar pokoknya. baik 1, 2, 3. Gini masih ada beberapa slide. Bentar. 1, 2, 3. Ya, lagi. Ini Oh, pada banyak ya. nggak on cam sih yang lain. Oke. Banyak ya. Saya baru sadar ya. Ya, Masya Allah. tadi sampai 90. Iya, baru sadar. Keren banget. Saya kembalikan ke Adi. Kan, Oke, Kak? baik. Terima kasih sudah didokumentasi oleh teman-teman panitia. Eh, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat hebat pada pagi hari ini, kepada Mas Deril dan juga Mas Denny. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pahala buat Mas Deril dan Mas Denny ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, dengan ini acara talk show inspiratif dengan tema Book Review as Pathway to Research and International Publication resmi berakhir. Terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi pada kesuksesan acara ini dan ditunggu lagi untuk acara-acara kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, Mas Haifan, Mbak Ulfi, teman-teman kelurahan LPDP Semarang. Izin live Semangat teman-teman. Ya, ya. Semangat publish, semangat publish.